Om Swastiastu. Apa kabar Ibu? Sehat-sehat selalu ya, Astungkara, alhamdulillah. Baik Bu, saya Bambang Kalitus dari Sapa Redaksi On Location Kompas TV ini. Kita mau mengunjungi teman-teman Ekoenzim Nusantara, gitu nggih? Ya, baik, nah saudara, saya sekarang sudah berada di, boleh dikatakan, tempat berkumpulnya masyarakat mereka-mereka yang kepedulian terhadap lingkungannya sangat luar biasa. Mereka bergabung dalam sebuah wadah yang dikenal dengan Ekoenzim Nusantara. Nah, sekarang saya bersama dengan Ibu Rawe dan teman-teman yang ada di sini. Mohon izin Bu Rawe ya, kita ingin tahu bagaimana kegiatannya dan apa saja yang ada di dalam Enzim Nusantara ya Bu. Baik, kita santai aja Bu ini. Gimana? Pak ya, kita dulu. Oke. Baik, nah kita lanjutkan tadi. Wah, Ibu, enzim Ekoenzim Nusantara itu apa? Komunitas apa atau kumpulan apa sih Bu? Kalau sedikit kita buka dulu. Iya, Ekoenzim Nusantara itu adalah komunitas yang peduli terhadap lingkungan, khususnya dalam pembuatan ekoenzim. Oh, ya. Oke. Karena kami beranggapan ekoenzim, bukan beranggapan, memang ekoenzim itu adalah yang bisa membantu untuk menyelamatkan bumi. Oh, oke. Ya. Jadi memang ini fokus untuk membuat enzim ya Bu? Atau ekoenzim, membuat ekoenzim produk hasilnya? Iya, kita ya. Oke. Oh, jadi ekoenzim ini dari mana? Dari apa awalnya? Kan apa barangnya apa yang dibuat ke ekoenzim ini? Ekoenzim ini adalah cairan alami yang serbaguna, adalah hasil dari fermentasi daripada gula merah atau molase dengan bahan organik dari kulit buah ataupun sayuran dan air. Itu dengan perbandingan 1:3:10. Satunya molase, kita pakai molase agar lebih murah dan juga hasilnya lebih bagus. Dan kemudian yang 3 itu adalah bahan organik, yang 10 air. Dan ini difermentasi selama 3 bulan. 3 bulan dalam keadaan wadah yang betul-betul tertutup. Karena di sini yang bekerja adalah bakteri anaerob. Oke. Jadi bahan bakunya adalah sisa-sisa buah, sayuran, atau apapun yang boleh dikatakan organik tadi Bu ya. Biasanya ini limbah-limbah rumah tangga. Iya, limbah rumah tangga. Tapi tidak boleh yang sudah dimasak ataupun yang busuk itu tidak bisa nanti ada syaratnya. Iya, syaratnya. Yang bagusnya tuh adalah yang masih segar. Yang masih segar. Itu kami ada selalu membuat. Baik. Jadi ini boleh dikatakan salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, oleh rumah tangga. Betul. Ya, untuk menanggulangi sisa-sisa atau sampah-sampah rumah tangga ini. Betul. Ada yang organik, ada yang anorganik. Ini yang organik, yang kita kelola. Dalam tanda kutip, kita bisa sedemikian rupa dilakukan upaya akhirnya menghasilkan ekoenzim. Luar biasa. Nah, kalau ini sendiri, kalau di Denpasar sendiri atau di Bali ini, ininya bagaimana sih Bu, perkumpulannya ini, organisasinya kayak apa? Kalau sedikit boleh tahu. Ekoenzim Nusantara ini bagaimana? Apakah ada pengurusnya atau seperti apa? Perkumpulannya bagaimana? Ekoenzim Nusantara ini dibentuk tahun 2019 sebetulnya di pusat. Kemudian waktu itu belum kita berbadan hukum, tapi dalam perjalanan akhirnya kita sudah diakui oleh pemerintah. Ada legalitasnya. Ada legalitasnya. Dan untuk pengurus provinsi untuk di seluruh Indonesia itu diresmikan tanggal 26 Februari 2022 yang lalu. Kemarin. Ya, baru aja. Jadi di situ kita ada susunan pengurusnya, dan itu tugas utama kita adalah mensosialisasikan atau mengadakan edukasi sosialisasi ke masyarakat manapun untuk membuat ekoenzim. Gitu.
dengan tujuan adalah tujuan utamanya tentu kita ingin visi kita itu adalah untuk mengembalikan supaya alam ini kembali indah, lestari untuk keberlangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Iya, ini tanggung jawab kita ya Bu ya. Iya, iya. Terus itu merangkul siapa aja Bu? Kalau masyarakat ini siapa aja yang sekarang yang sudah iya. dilakukan oleh ke Segala lapisan. Jadi di sini bisa kita masuk melalui kelompok-kelompok wanita tani. Itu misalnya di Gianyar itu kelompok wanita tani, kelompok-kelompok pengajian. Kalau di Muslim kelompok segala macam kelompok. Ya, saya lembaga juga. Lembaga. Nah itu. Kita juga sudah masuk ke hotel, restoran, karena itu kan limbahnya juga banyak betul, ya, limbah betul. rumah tangga, hotel sama restoran itu kan banyak. Juga kita sudah ada sosialisasi ke rumah sakit. Nah, karena di sini kan fungsinya yang sebagai desinfektan itu sangat menarik juga minat daripada pengelola rumah sakit rupanya. Iya. Wah, ini luar biasa. Tadi saya juga mendatangi di Kelurahan Tonja, Bu. Iya. Tadi kita juga membahas tentang sampah rumah tangga terutama karena ada organik dan anorganik. Nah, ini kita pengen lebih tahu ternyata sampah organik ini kalau dikelola lagi ada manfaatnya. Betul. Iya, Bu ya. Betul. Ada nilai lebih yang bisa diciptakan. Ini sangat. Contohnya apa, Bu? Kalau nanti sebelum kita dan kayaknya saya pengen juga ke sana tuh. Tapi contohnya apa sih produknya, Bu? Yang jelas ekoenzim ini dapat meningkatkan kualitas air, udara, dan tanah. Kemudian juga dia bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk di dalam rumah tangga seperti untuk cuci piring, karbol alami, fungsinya sebagai pembersih. Ini juga untuk kesehatan. Contoh untuk untuk kulit itu sangat bagus sekali. Orang segala macam gitu, masalah enzim-enzim kulit gitu, gatal sangat gitu ya. Sangat terbantu. Iya? Jadi Aman ya, Bu ya? Aman, sangat aman karena kan ini alami. Juga untuk gosok gigi, bisa untuk keramas dan sebagainya. Nah itu apa yang kita gunakan itu yang sebelumnya mungkin dibuang pakai kimia pakai kimia itu kan sedikit mungkin ada mencemarin lingkungan. Nah dengan kita campurkan atau kita menggunakan produk ekoenzim ini, dia akan sangat membantu lingkungan alam itu. ya. Jadi, ramah lingkungan, sangat ramah lingkungan. Gitu. Untuk menjaga lingkungan lebih bagus, lebih seger tadi, udah gitu ya. Wah, luar biasa. Baik. Nah, saya kira kita kayaknya masuk ke dalam, Bu ya. Ini ibu-ibu sedang melakukan apa nih kalau boleh tahu? Iya, ini kami sedang membuat ekoenzim, bisa dilihat. Ini lagi kegiatan ya, Bu ya? Iya, betul. Gitu. Nah, mungkin sebelum ke sana, Ibu, ini kalau saya lihat ini ada buah, kemudian kulit buahnya juga, ada sayur, ada sisa-sisa kita canang juga, Bu ya? Iya, betul. Jadi ini memang betul-betul mengambil sampah-sampah itu yang akan jadi sampah ini belum jadi sampah. Sampah kita sebut bahan organik. Bahan organik. Iya. Nah, kalau boleh dikatakan kita kumpulkan sisa-sisa buah-buah dan sayur tadi yang kemudian syaratnya tadi harus bersih ya, Bu? Iya, kita bersihkan. Harus bersih kecuali yang masih segar. Yang masih segar. Oh, yang masih segar tepatnya. Yang segar, tidak boleh yang busuk dan juga tidak boleh yang sudah dimasak. Oh gitu. Iya. Apa ini mempengaruhi kualitas atau hasilnya yang bagus? Itu syarat dari pembuatan ekoenzim demikian. Oke. Nah ini tadi kan kalau kita ngumpulin sedemikian rupa ini sampah ini tadi dari hotel juga gitu ya? Ada dari kawan-kawan dari hotel juga ya? Ada, ini Bu Jumi kebetulan beliaunya juga di hotel. Jadi sangat sampah hotel itu sudah sangat dimanfaatkan untuk membuat ekoenzim. Jadi Ibu Yuli, Bu Juni. Jadi sudah menerapkan membuat ekoenzim di tempat. Gimana ceritanya, Bu, kalau bisa sharing dikit? Tahun lalu Juni 2021 14 kebetulan ikut workshop
Bu Rawi juga sebagai ini mentor saya. Oh, hasil dari sosialisasi yang Iya, dilakukan betul. Ekoenzim Nusantara. Oh, oke. Nah, dari situ saya ada ketertarikan untuk bikin ekoenzim. Waktu itu saya ada luka bakar di tangan saya, terus saya nanya, Bu, bisa nggak untuk luka bakar? Oh, sangat bisa. Terus saya dikasih sampel, sampai rumah saya semprot-semprot dengan ekoenzim itu, terus alhamdulillah sekarang nggak ada bekas. Nah, dari situ saya bertanya, gimana caranya sebagai relawan ekoenzim Nusantara? Pertama, Ibu harus mau buat. Nah, dari situ karena saya udah merasakan manfaatnya, kebetulan di hotel juga ada banyak kulit-kulit buah yang sayang dibuang, akhirnya saya mulai bikin di hotel, dan untuk saat ini kita bisa untuk pembuangan di drainase. Jadi kalau bekas minyak-minyak itu kan suka ini ngendap, lengket. Betul. Nah, itu untuk mengurangi selokan mampet itu kita pakai hasilnya yang tadi, enzimnya ini. hasil ekoenzim yang sudah kita panen itu kita siramkan itu. Nah, dari situ saya mulai rajin membuat. Kebetulan bahan juga ada. Luar sih, biasa gitu. ya. Oh, jadi memang manfaatnya selain untuk kebutuhan kita sehari-hari, sampah di hotel itu bersih dong Bu ya? Bersih. Sampah organiknya ya, itu kan yang tujuan Iya, utama betul. itu ya? Kan tujuannya juga biar mengurangi pembuangan sampah organik ke TPA gitu, dan tujuannya untuk anak cucu kita Pernah juga. dilihat kemarin dengan kita mencoba membuat ekoenzim, ada perubahan berapa persen Bu? Yang tadinya sebelum dipakai mungkin Oke, nah selama ini sebelum yang dipakai, udah saya tercatat itu kebetulan saya yang report sih gitu. Rata-rata tiap bulan kalau tamu rame itu dalam sebulan tuh saya bisa mengumpulkan 2000 kilo. 2000 kilo? 2000 kilo itu yang sampah bener-bener bersih banget. Iya, Nah, itu iya, kan sudah walaupun 0,00% mengurangi, tapi kan sudah membantu ya sedikit gitu untuk mengurangi pembuangan sampah organik. Nah, dengan sampah pun kita bisa berdonasi dan bisa kita bikin bahagia gitu kan. Tidak Iya, harus benar-benar. Untuk kita juga untuk orang lain ya Bu ya? Betul. Gitu Jadi, ya. jadi tidak untuk kita sendiri gitu loh. Jadi kan ada orang yang berniat akan bikin, tapi aduh saya bahannya kok nggak bisa karena saya nggak pernah masak. Oh, kita sharing kalau ada gitu. berlebihan gitu. Ibu Rawi, cara buatnya susah nggak sih Bu sebetulnya? Oh, sangat mudah. Sangat mudah Bu. Karena ini kan sudah hasil penelitian ya. Kita membuatnya sangat mudah. Tapi yang meneliti ini luar biasa sampai menemukan ramuannya. Itu Dokter Rosupon dari Thailand, Pom Pamphong dari Thailand. Itu beliau meneliti lebih daripada 30 tahun. Kita dengan mudah sekali membuat. Ya, seperti tadi saya bilang, perbandingannya 1:3:10. 1 itu adalah molase atau gula merah, 3-nya bahan organiknya, perbandingannya 10-nya air. 10-nya air. Ya, bisa silahkan. Oke, nanti kita nyoba ya. Iya, dicoba. Baik, Ya. baik saudara, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan. Kita ingin tahu bagaimana gampang sekali buatnya, seperti apa. Tetap di Sapa Redaksi On Location.